Kalau parfum diciptakan dari muntahan ikan paus. Nama lain daripada muntahan ikan paus ini adalah ambergris. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sorry kalau misalkan kelihatannya agak sedikit sayu-sayu atau ngantuk gitu ya geng ya. Karena gue syuting ini sambil nunggu sahur. Karena ini udah detik-detik puasa gitu ya. Bentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Nah gue gak tahu nih, apakah video ini tayang pas Idul Fitri atau justru ini tayangnya pas puasa. Tapi yang jelas ini syutingnya pas lagi bulan puasa. Oke, kita udah banyak membahas hal-hal yang menurut gue agak mengerikan. Mulai dari pembunuhan, terus peperangan, sampai kepada konspirasi-konspirasi dan misteri-misteri horor lainnya gitu ya. Nah untuk sesekali kita pengen bahas tentang hal yang paling sering kita gunakan tapi banyak orang yang tidak mengetahui asal muasal benda ini. Namun kayaknya sesekali kita akan membahas sesuatu yang sering kita pakai atau dekat sekali dengan kehidupan kita, namun jarang sekali kita ketahui asal muasalnya dan sejarahnya atau cerita-cerita di baliknya gitu ya. Salah satu hal yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah parfum. Kita akan membahas seputar dunia parfum, yang dimana di balik terciptanya parfum ini banyak orang yang tidak mengetahui akan misteri yang cukup menarik. Oke, langsung aja kita bahas sejarah terciptanya parfum serta parfum-parfum tertua yang sampai saat sekarang ini masih diproduksi di sisi lain. Berbicara tentang parfum, sudah pasti ini berhubungan dengan wangi-wangian atau bau-bau yang sedap. Parfum ini menjadi sebuah kewajiban bagi kehidupan umat manusia sekarang. Hal ini dikarenakan parfum ini menjadi sebuah nilai apabila seseorang ingin berjumpa atau bertemu dengan orang lain, terutama dengan lawan jenis. Jenis parfum untuk saat ini sudah sangat banyak. Beserta dengan jenis wangi-wangiannya itu bahkan bisa dikatakan udah ribuan gitu geng. Sejarah daripada parfum ini sebenarnya berhubungan dengan kebiasaan masyarakat Eropa yang bisa dikatakan agak malas mandi. Nah hal ini sebenarnya terjadi demikian dikarenakan di Eropa sana cuacanya sangat dingin, ekstrim banget, yang dimana orang-orang tuh bener-bener mager buat mandi. Karena alasannya pertama dingin parah, yang kedua sehari-hari mereka tidak berkeringat. Tapi yang namanya manusia kalau udah gak mandi, otomatis bau apek atau bau busuk dari badan itu pasti timbul, apapun alasannya. Nah, diciptakanlah wangi-wangian atau parfum oleh masyarakat Eropa zaman dulu untuk menutupi bau badan mereka. Nah, ini sejarah simpelnya nih geng ya. Sampai akhirnya berkembang pesatlah industri perparfuman di Eropa di saat itu. Dari zaman sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama dan Kedua malah. Jadi parfum ini benar-benar sebuah industri yang sudah lama muncul di dunia. Sebelum kita panjang lebar membahas tentang sejarah daripada parfum, gue mau ngenalin ke kalian dulu nih ya, biar asik nih untuk kita bahas parfum-parfum tertua di dunia yang bahkan sekarang masih diproduksi. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, ini cukup familiar, masih sering kita temui di mall-mall, yaitu Chanel No. 5 yang diciptakan tahun 1922. Gila. Oke, buat kalian semua, tolong koreksi gue kalau gue salah pengucapan. Karena nama brand, nama orang, nama produk gitu ya, itu pengucapannya biasanya beda gitu. Nah, gue membaca sesuai dengan lidah Indonesia aja. Oke, produk Chanel ini diciptakan oleh seorang pembuat parfum keturunan Prancis Rusia yang bernama Ernest Beaux. Yang dimana dia ini sebelumnya pernah menghasilkan sebuah parfum atau wangian khusus untuk keluarga kerajaan Rusia. Ernest Beaux ini pertama kali dikenalkan kepada Coco Chanel Dmitry Pavlovich dari Rusia. Coco Chanel itu tertarik dengan salah satu parfum ciptaan Ernest Beaux ini. Akhirnya terciptalah parfum pertama dari brand Chanel milik Coco Chanel ini. Lalu kenapa ada angka number 5 atau nomor 5 yang tertera di parfum tersebut? Nah ternyata sejarahnya itu adalah Coco Chanel ini dia pengen merilis itu di tanggal 5 bulan 5.
karena menurut dia angka 5 tersebut adalah angka hoki bagi kehidupannya dia. Oleh karena itu, makanya nama parfum ini Chanel No. 5 atau nomor 5. Pada awalnya, parfum Chanel No. 5 ini hanya diciptakan untuk kalangan kerabat dekat serta partner bisnis. Biasanya orang-orang tertentu, orang-orang penting yang memakai parfum ini. Karena memang ini parfum sangat premium, sangat mewah, dan dikhususkan dalam edisi terbatas. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya banyak sekali permintaan yang menginginkan parfum Chanel No. 5 ini untuk dijualkan secara global. Akhirnya setelah dipertimbangkan, keluarlah keputusan untuk menjual parfum ini secara komersil dan global. Yang bahkan sampai saat sekarang ini, kalau kalian ke mall, itu masih ada parfum Chanel No. 5 ini. Dari tahun 1922, benar-benar dari zaman dulu. Oke, kita ke parfum selanjutnya. Ini lebih tua lagi ya dibanding parfum sebelumnya. Namanya itu dalam bahasa Prancis. Kalau nggak salah nih ya, spelling itu Narcisse Noir Caron. Ini dalam bahasa Prancis nih, koreksi gue ya kalau teman-teman yang jago bahasa Prancis, gimana cara pengucapan yang benar dan baik gitu ya. Nah, parfum Narcisse Noir ini dibuat oleh seorang ahli parfum serta founder dari merek Caron yang bernama Ernest Daltroff. Yang mana Ernest Daltroff ini sangat terobsesi dengan bunga putih atau white rose. Parfum ini dinamai dengan karakter yang ada di dalam mitologi Yunani yang bernama Narcis, yang mana dia sangat tampan hingga dia jatuh cinta dengan bayangan dia sendiri. Nah, dari sini kita tambah ilmu dan informasi baru nih. Kata narsis atau narsisme alias orang yang bener-bener kepedean gitu ya, orang yang suka banget selfie, pede, merasa paling ganteng ya kan, narsis itu ya. Asal katanya itu adalah dari salah satu tokoh mitologi Yunani yang bernama Narcis, yang mana dia tampan banget dan sampai-sampai dia jatuh cinta sama diri sendiri. Gila tuh. Nah, nama parfum ini juga diambil dari nama tokoh tersebut. Narcisse Noir ini adalah parfum dari sekian banyak parfum pertama yang dia ciptakan. Nah, sebenarnya parfum pertama yang dia ciptakan itu banyak banget. Yang diciptakan oleh Daltroff ini banyak. Namun, parfum Narcisse yang satu ini itu sampai detik ini masih diperjualbelikan. Yang mana ini diciptakan dari tahun 1911. Namun sampai detik ini masih banyak penggemar daripada parfum ini. Setiap orang yang sudah mencoba parfum ini mengatakan kalau parfum ini wanginya itu sangat kompleks, cocok banget dan mewah, elegan gitu. Nah, mungkin kalau kalian udah penasaran bisa menabung untuk membeli parfum yang satu ini. Untuk harga dari parfum yang satu ini nggak tahu asli apa enggak nih ya. Kalau gue cek di internet itu harganya itu sekitar 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Nggak tahu nih ya ini harga asli atau bukan, tapi ini gue baru lihat di internet. Mungkin ada teman-teman yang pernah menemukan parfum jadul ini, parfum bener-bener klasik ini. Harga sebenarnya itu berapa? Coba tinggalkan komentar di bawah. Kira-kira menurut kalian mana yang cocok buat dicoba? Karena ini parfum bukan cuma wangi, tapi sejarahnya itu keren banget. Oke, kita ke parfum selanjutnya. Nah, parfum kali ini jauh lebih tua lagi umurnya, yaitu pertama kali diciptakan pada tahun 1882. Nama parfum ini masih dalam bahasa Prancis. Namanya Fougue Royal Houbigant. Parfum yang satu ini dianggap sebagai inovasi baru di saat itu dalam dunia parfum. Parfum Fougue Royal ini adalah parfum yang dikhususkan atau ditujukan untuk para lelaki. Wanginya itu seperti tumbuhan pakis yang tercampur dengan aroma manis dan juga aroma batang kayu. Jadi baunya itu seperti aroma cowok-cowok kalem gitu, geng. Parfum Fougue Royal ini dihasilkan oleh pemilik merek Houbigant yang bernama Paul Parquet. Dan parfum yang satu ini sempat dihentikan produksinya di beberapa tahun gitu ya, sampai akhirnya diproduksi kembali karena tingginya permintaan. Awal pertama kali pembuatannya yaitu pada tahun 1882, terus di stop dan mulai diproduksi lagi pada tahun 2010 dibantu oleh seorang ahli parfum yang bernama Rodrigo Flores Roux yang berasal dari Givaudan. Nah, sampai akhirnya parfum ini kembali dijual secara global. Dan kalau misalkan kalian mau mencoba, ini cocok banget buat para cowok-cowok yang ya kesannya udah dewasa, terus kalem, pengen elegan gitu baunya. Nah, ini cocok banget ini parfum yang satu, geng. Oke, kita ke parfum selanjutnya. Masih dalam bahasa Prancis. Namanya itu adalah Eau de Cologne Imperial Guerlain.
Nah, ini dalam bahasa Prancis. Koreksi lagi kalau gua salah. Parfum yang satu ini diciptakan pada tahun 1853, geng. Pada awalnya, parfum yang satu ini sengaja diciptakan untuk seorang permaisuri Eugenie, istri dari Napoleon III, raja terakhir Prancis. Napoleon III ini adalah anak dari saudara Napoleon Bonaparte, dan parfum yang diciptakan untuk istrinya ini merupakan parfum dengan wangi yang sangat khas, aromanya eksklusif khusus diciptakan untuk sang istri. Nah, awalnya parfum ini diciptakan bukan untuk membuat wangi-wangian terhadap tubuh si permaisuri. Namun, ini awalnya diciptakan untuk obat bagi si permaisuri, yang dimana permaisuri ini sering terserang migrain. Nah, di saat itulah diciptakan sebuah parfum yang baunya khusus dan eksklusif untuk meredakan migrain sang permaisuri Eugenie ini. Beda banget ya, kalau kita justru bukan nyium parfum mahal, cukup nyium minyak angin gitu ya. Kalau enggak minyak kayu putih, sembuh tuh migrain ya. Beda banget dengan permaisuri. Di dalam sejarahnya, pada awalnya ini dikhususkan untuk si permaisuri, sampai akhirnya si permaisuri tersebut mengatakan kepada si pencipta parfum untuk mengkomersilkan parfum tersebut, karena memang wanginya itu sangat enak, membuat kita tuh jadi tenang. Wangian ringan dari parfum ini itu mempunyai aroma seperti haruman citrus, bau lemon, bergamot, lalu bercampur dengan minyak neroli, serta campuran halus dari rosemary dan cedar. Jadi wanginya itu benar-benar kompleks, enak gitu ya, menenangkan. Nah, semakin kesini parfumnya semakin tua, dan parfum-parfum tersebut masih dijual sampai saat sekarang ini. Parfum selanjutnya ini masih dari Prancis, namanya Extra Viel Jean-Marie Farina Roger Jallet. Wah, susah banget pengucapannya. Parfum yang satu ini diciptakan pada tahun 1806. Nama pencipta daripada parfum yang satu ini adalah Gian Paolo Feminis. Dia ini adalah seorang farmasi. Dia ini adalah seorang ahli farmasi atau ahli obat-obatan yang berasal dari Italia dan tinggal di Cologne, Jerman. Dia sebelumnya sempat menciptakan parfum yang bernama Eau de Cologne yang sebelumnya kita bahas. Produk-produk ciptaannya dia ini telah disahkan mempunyai sifat terapeutik atau dengan kata lain mempunyai sifat menyembuhkan. Jadi kayak obat. Pada awal karya dia dalam menghasilkan parfum, itu nama parfumnya adalah Aqua Mirabilis, yang artinya air ajaib. Kemudian resep-resep dari si Feminis ini diwariskan kepada keponakannya yang bernama Giovanni Maria Farina. Kemudian keponakannya yang bernama Farina ini akhirnya menciptakan minyak wangi atau parfum dari resep sang paman, yang dimana parfum ciptaannya dia ini disukai oleh banyak orang dan benar-benar banyak permintaannya. Nah, sampai akhirnya dia menjual hak cipta dan resep parfumnya tersebut kepada perusahaan yang bernama Roger & Gallet. Nah, akhirnya karena ini dijual kepada perusahaan Roger & Gallet ini, namun si perusahaan tidak mau menghilangkan siapa nama penciptanya, akhirnya parfum ini dinamakan dengan Extra Viel Jean-Marie Farina, keluaran atau buatan Roger & Gallet. Aroma dari parfum yang satu ini mempunyai bau seperti bau sitrus, bunga mawar, rempah kayu cengkeh, bau cendana, serta bau kasturi. Wah, bener-bener gak kebayang nih ya aromanya seperti apa. Jujur gue penasaran banget, pengen nyobain kayak nyium baunya gitu ya. Mungkin besok kita coba nih ya ke mall-mall nanyain parfum yang satu ini. Oke, kita lanjut ke parfum yang selanjutnya. Kali ini berasal dari Jerman dengan merek dalam bahasa Jerman. Ini agak sedikit susah juga ya. Oke, namanya itu dimulai dengan angka. Dalam bahasa Jerman disebut dengan V1700 H Kolnikwasser, keluaran dari brand Maura & Wirtz. Parfum yang satu ini juga sangat tua, yaitu keluaran tahun 1792. V1700 ini adalah sebuah parfum keluaran Jerman, yang mana ini merupakan sebuah parfum tradisional tadinya, dan pada akhirnya diproduksi secara massal oleh perusahaan Maurer & Wirtz. Nah, perusahaan yang satu ini telah memproduksi parfum dengan formula yang sama lebih daripada 200 tahun lamanya, geng.
Jadi bahkan sampai saat ini masih ada itu parfum, masih keluar. Ciri-ciri dari parfum yang satu ini dikatakan ini memiliki efek anti radang dan menenangkan kulit. Ditambah dengan aroma bau segar alam kayak bau kayu, terus ada aroma bunga serta sitrus. Lalu kenapa nama minyak wangi atau parfum yang satu ini memakai angka yaitu 4711? Ternyata ini menjurus pada nomor rumah si pencipta yang bernama Willem Moulins, yang mana ternyata rumahnya terletak di Cologne dengan nomor 4711. Jadi dari situ asal muasal nama parfum yang satu ini. Nah, untuk saat ini rumah tersebut telah menjadi sebuah tempat wisata. Udah dirubah menjadi sebuah museum yang bisa dikunjungi oleh orang-orang untuk melihat bagaimana sejarah sebuah parfum tua tercipta. Wah, keren banget. Nilai sejarahnya tinggi, geng. Oke, kita ke parfum tua yang terakhir. Namanya itu adalah Aqua DSM Novella. Diproduksi oleh perusahaan yang bernama Pharmaceutica DSM Novella. Dan ini merupakan parfum yang super duper tua dibandingkan parfum yang lain, yaitu pertama kali diproduksi pada tahun 1533. Gokil. Nama lain dari parfum yang satu ini adalah Aqua della Regina, atau dalam bahasa Indonesia air permaisuri. Parfum yang satu ini adalah salah satu parfum tertua yang ada di dunia, tapi masih diproduksi sampai saat sekarang ini. Parfum ini diciptakan oleh seorang biarawati yang bernama Dominican Santa Maria Novella, dan dia menghasilkan resep parfum pertamanya dia ini pada tahun 1533. Dia pertama kali menciptakan parfum ini untuk seseorang yang bernama Catherine de Medici. Dia ini adalah seorang istri dari Raja Henry II, berasal dari Prancis. Nah, dia menciptakan parfum tersebut untuk istri seorang raja, dan si istri ini ingin menghadiahkan parfum ini untuk hadiah perkawinan kepada si suaminya, yaitu Raja Henry II asal Prancis. Minyak wangi yang satu ini diperuntukkan untuk perempuan dan laki-laki alias unisex, dan parfum yang satu ini adalah parfum pertama di dunia yang menggunakan alkohol. Jadi mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu parfum-parfum di dunia ini alami banget gitu ya, menggunakan rempah-rempah atau menggunakan bahan-bahan yang alami. Pertama kali diciptakan parfum menggunakan alkohol atau dicampur dengan alkohol yaitu pada tahun 1533. Gokil. Gimana, geng? Apa kalian tertarik untuk nyari terus beli gitu ya produk-produk ini? Ya memang agak sedikit tinggi tapi worth it lah ya, dengan sejarahnya, dengan aromanya gitu ya. Jadi nggak rugi-rugi amat gitu beli parfum mahal. Sekarang kita akan membahas fakta lain daripada parfum, geng. Yang dimana pasti kalian udah sering mendengar kalau parfum diciptakan dari muntahan ikan paus. Nama lain daripada muntahan ikan paus ini adalah ambergris. Oke, kalau kalian membeli parfum, pasti kalian akan melihat komposisi dari pembuatan parfum tersebut. Di sana pasti ada wangi-wangian dari ekstrak bunga atau ekstrak bahan-bahan lain. Namun, jika kalian membeli parfum-parfum yang harganya tinggi atau mahal gitu ya, pasti kalian akan menemukan satu komposisi yang cukup aneh dan susah dimengerti. Di sana akan tertulis ambergris. Kalau kita dengar dari namanya ya, seolah-olah ini adalah sebuah benda yang sangat indah, cantik gitu ya. Namun sebenarnya di balik namanya yang indah, layaknya nama bunga gitu ya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yaitu muntahan ikan paus. Sebelum ambergris ini menjadi sebuah bahan baku yang akan dicampur dalam minyak wangi merek mahal seperti Chanel No. 5. Chanel No. 5 ini bahannya mengandung ambergris. Nah, ambergris ini sebelum dicampur ke dalam botol tersebut, itu bentuknya adalah sebuah benda berlendir yang terletak di dinding usus ikan paus. Jadi benar-benar menjijikan. Pembentukan daripada ambergris ini hanya terjadi kepada ikan paus sperma. Ikan paus jenis lain itu tidak menghasilkan yang namanya ambergris atau muntahan paus ini. Menurut para ahli mengatakan kalau muntahan paus ini adalah bagian dari pembersihan sistem pencernaan ikan paus sperma tersebut. Ambergris ini disebut oleh orang-orang adalah emas terapung atau emas ngapung gitu ya. Bukan ya, tapi ini muntahan gitu ya. Ya, tapi tidak jarang juga muntahan paus ini tidak hanya keluar dari
dari mulut ikan paus, terkadang juga dari saluran pencernaan dia yang lain, ya kan? Terus menurut penelitian, hanya ada beberapa ikan paus yang mampu menghasilkan ambergris. Dari ratusan pasukan ikan paus, biasanya hanya ada 1-2 ekor saja yang bisa menghasilkan hal ini. Pada awalnya, ambergris ini akan dimuntahkan oleh ikan paus dan akan mengapung-apung di permukaan air laut, sehingga lama-kelamaan akan mengeras seperti batu, tapi dia ringan gitu. Nanti setelah mengeras, barulah dia hanyut di bibir pantai sampai akhirnya ditemukan oleh orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena harganya sangat-sangat mahal, geng. Saat pertama kali dikeluarkan dari saluran pencernaan paus sperma, ambergris ini sangat bau, busuk, layaknya ya benda-benda yang keluar dari saluran pencernaan makhluk hidup. Namun lama-kelamaan setelah mengeras dan mengapung, biasanya baunya akan berganti menjadi lebih wangi dan harum. Harga daripada ambergris ini bisa ditaksir hingga puluhan, ratusan, bahkan ada yang mengatakan sampai miliaran rupiah per kilonya. Pernah terjadi kepada pasangan suami istri pada tahun 2016, di mana mereka sedang berjalan di sebuah pantai yang bernama Middleton Sands di dekat Morecambe Bay. Pasangan ini bernama Gary Williams dan Angela Williams. Di saat mereka sedang berjalan di pantai tersebut, mereka semacam mencium bau yang sangat busuk. Nah, mereka mencari-cari bau itu asalnya dari mana. Terus mereka menemukan sebuah benda mirip seperti batu. Baunya berasal dari situ dan benda itu terlihat sangat berminyak dan berlendir. Akhirnya mereka mengambil benda tersebut dan mereka mengetahui benda itu apa. Lalu benda itu dihargai seharga hampir 1 miliar rupiah. Jadi saking berharganya benda ini untuk pembuatan parfum. Namun pada masa dulu, benda ini atau ambergris ini juga digunakan oleh masyarakat Mesir kuno untuk campuran kemenyan serta untuk menetralisir bau mayat. Karena kan zaman Mesir dulu banyak banget orang-orang yang dimumikan, diawetkan gitu. Nah, benda ini bisa menjadi sebagai penghilang bau busuknya. Penemuan daripada ambergris ini sebagai bahan untuk pembuatan minyak wangi itu karena dianggap ambergris ini dapat mengikat bau atau dapat membuat bau minyak wangi ini semakin lama menempel di kulit manusia. Jadi makanya ambergris ini sangat diperlukan untuk minyak wangi yang mahal. Nah, namun sayangnya dikarenakan tren menggunakan ambergris untuk pembuatan parfum menjadikan bangsawan-bangsawan Eropa di masa itu benar-benar rebut-rebutan dan benar-benar mengincar bahan baku ambergris ini. Sehingga pemburuan paus sperma di zaman itu benar-benar menyedihkan, di mana ada sekitar 5.000 ikan paus sperma dibunuh sia-sia untuk mengincar muntahan yang ada di dalam perutnya. Nah, akhirnya pihak pemerintah Amerika Serikat dan Australia mengharamkan orang-orang yang membunuh atau mencari ikan paus sperma hanya untuk mendapatkan muntahannya sebagai bahan baku minyak wangi. Jadi ini udah benar-benar diancam oleh pemerintah, jangan sampai ada yang melakukan hal ini, kalau enggak berurusan dengan hukum. Sampai akhirnya pihak pembuat minyak wangi atau parfum mencari ambergris sintetis yang dimana fungsinya atau kegunaannya itu mirip-mirip walaupun tidak sebagus ambergris asli. Nah, namun di negara penghasil parfum seperti United Kingdom dan Prancis, nah perdagangan ambergris ini masih diperbolehkan. Jadi bisa dikatakan setiap kali kalian menggunakan parfum terkenal seperti Chanel atau Givenchy, itu berarti kalian sedang memakai parfum yang berbahan dasar muntahan paus atau ambergris ini. Nah, jadi ada plus minusnya gitu, geng ya. Plusnya ya ini adalah parfum yang cukup bagus ya kan, cukup keren untuk kita pakai. Namun minusnya adalah diambil dari muntahan paus ya kan, yang dimana mungkin ada terjadinya pembunuhan atau pemburuan terhadap paus sperma tersebut. Ya gimana ya, yang namanya industri bisnis pasti ada resiko dan ada yang dikorbankan. Dan itu kembali kepada kita sebagai konsumen, apakah kita mensupport hal tersebut atau enggak. Kalau kita mensupport, ya mau gimana lagi, namanya juga kebutuhan, butuh parfum. Tapi kalau misalkan kita nggak mensupport, mungkin kita bisa menggunakan parfum lain yang ada di minimarket terdekat yang harganya lebih murah.